Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Arya Nugraha dengan NIM 2253A31097. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester PPG Prajabatan Universitas PGRI Semarang, mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lili Arianto, MPD. Pada video ini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, desain asesmen diagnostik peserta didik. Yang kedua, hasil asesmen profil peserta didik. Yang ketiga, RPP yang telah saya buat sesuai karakteristik peserta didik. Yang keempat, output yang terjadi di lapangan. Yang kelima, hal yang dipelajari dari rangkaian proses tersebut. Yang keenam, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Yang pertama, desain asesmen diagnostik peserta didik. Asesmen diagnostik digunakan untuk mendapatkan data tentang profil belajar peserta didik. Saya menggunakan teknik angket dan observasi. Dengan beberapa poin yang saya observasi, antara lain identitas, etnis dan kultur, status sosial, minat dan motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan awal, perkembangan kognitif, sosio-emosional, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Kemudian poin kedua, hasil asesmen profil peserta didik. Asesmen yang telah saya lakukan, kemudian saya analisis dan saya sajikan dalam bentuk demografi peserta didik. Demografi ini berisi profil. Tujuan dari profiling peserta didik adalah agar program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Berikut adalah demografi peserta didik untuk kelas yang saya tangani 10 perhotelan 4. Dari demografi peserta didik ini, ada beberapa poin yang menjadi catatan dan menjadi pertimbangan dalam merancang modul ajar. Yang pertama, mengkaitkan pembelajaran dengan jurusan kelas yang diampu, cita-cita, dan novel favorit untuk meningkatkan minat belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan remedial dan pengayaan serta scaffolding sesuai tingkat kemampuan peserta didik atau yang sering disebut TARL. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menyelipkan motivasi dan materi self-development. Yang terakhir, mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, poin ketiga, modul ajar sesuai dengan profil peserta didik. Berikut adalah perangkat ajar yang telah saya gunakan untuk memfasilitasi perbedaan karakteristik peserta didik. Modul ajar yang saya kembangkan menggunakan mode pembelajaran luring, model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning dengan metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan juga kuis. Berikut contoh langkah pembelajaran di mana saya mengkaitkannya dengan jurusan perhotelan dan juga mapel favorit peserta didik yaitu informatika. Berikut adalah LKPD di mana peserta didik akan melakukan visualisasi dari data tamu hotel. Visualisasi ini akan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah data dan membuat diagram. Selain itu, saya juga menyediakan media pembelajaran dalam berbagai format untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Saya menggunakan berbagai macam aplikasi, GeoGebra, video pembelajaran, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Di dalam modul ajar saya juga terdapat kegiatan remedial dan pengayaan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, di awal pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar, saya sering menyelipkan materi tentang motivasi dan juga self-development, terutama yang berkaitan dengan kehidupan remaja.
Saya juga telah mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, tidak hanya dalam hal media pembelajaran, tapi juga mulai dari persepsi sampai dengan refleksi pembelajaran telah memanfaatkan teknologi. Modul ajar dan media yang telah saya kembangkan dan saya gunakan dapat dilihat lebih lengkap pada link bit.ly/pameran PPDB SMKN 6 Semarang. Poin keempat, output yang terjadi di lapangan. Yang pertama terkait hasil belajar siswa, rata-rata memiliki kenaikan. Selain itu, jumlah persentase peserta didik yang lulus KKM juga mengalami kenaikan dari siklus 1, siklus kedua ke siklus 3. Kemudian, selain hasil belajar, peserta didik juga memiliki persepsi dan kesan yang positif terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, peserta didik juga telah menghasilkan karya. Berikut adalah karya peserta didik pada tugas proyek visualisasi data perhotelan menggunakan Microsoft Excel dan Canva. Poin selanjutnya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Saya belajar pada pembelajaran paradigma baru bahwa kerangka pengembangan pembelajaran bukan lagi model yang bersifat linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga proses asesmen. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktek pembelajaran secara berkesinambungan. Yang kedua, teaching at the right level. Saya belajar bahwa adil tidak harus sama. Peserta didik dalam satu kelas, meskipun memiliki level kelas yang sama, tapi kemampuan mereka berada pada level yang berbeda-beda. Maka, perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, agar peserta didik tetap dapat mencapai pembelajaran dan juga merasakan pembelajaran yang bermakna. Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting untuk diterapkan. Kenapa? Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Jika kita mentreatment atau melakukan pembelajaran konvensional di mana semua diberlakukan sama, hal itu akan sangat tidak baik untuk peserta didik karena tidak memperhatikan keunikan peserta didik. Yang terakhir, setiap anak itu cerdas. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, setiap orang adalah jenius. Tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dia itu bodoh. Kemudian ada beberapa tips yang saya bagikan kepada masyarakat luas ketika menghadapi peserta didik yang heterogen atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, asesmen diagnostis. Kita harus melakukan asesmen diagnostis untuk mengetahui profil belajar peserta didik. Profil ini akan kita gunakan untuk mempertimbangkan dan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, diferensiasi konten. Konten yang kita berikan harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik dengan kemampuan rendah bisa kita berikan konten yang berkaitan dengan materi prasyarat terlebih dahulu. Sementara peserta didik dengan kemampuan yang sedang dapat langsung masuk ke materi inti. Dan peserta didik dengan kemampuan yang tinggi dapat kita berikan konten yang berisi materi pengayaan. Diferensiasi proses. Dalam proses pembelajaran, kita juga harus memperhatikan gaya belajar agar pembelajaran yang kita berikan bisa lebih bermakna. Proses pembelajaran jangan hanya monoton di mana guru menjadi pusat dari pembelajaran. Kita harus melakukan variasi proses pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, presentasi, sampai outdoor learning sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian diferensiasi produk. Kita harus memberi kemerdekaan ke peserta didik untuk menghasilkan produk hasil belajar sesuai dengan minat, bakat, dan juga keinginan dia. Namun, harus kita garis bawahi bahwa kita harus menyiapkan rubrik untuk penilaian. Meskipun produk yang dihasilkan berbeda, namun penilaian harus tetap mengikuti indikator yang sama. Kemudian penyesuaian lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus disesuaikan dengan proses pembelajaran yang dipilih. Seperti contoh, jika kita memakai
sistem atau metode diskusi akan lebih baik jika kursi ditata sedemikian sehingga diskusi berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Di abad 21, seorang guru dituntut untuk bisa menguasai teknologi dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Namun perlu dicatat, penggunaan teknologi haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tidak hanya asal menggunakan, tapi juga harus disesuaikan sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.